Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tema kebenaran yang memerdekakan. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang tiran, ada seorang tawanan yang telah mendekam di sel bawah tanah selama 20 tahun. Sel itu sangat gelap, lembab, dan dingin. Satu-satunya kontak yang ia miliki adalah dengan seorang penjaga bisu yang membawakan sepiring roti dan air setiap pagi. Setiap hari tawanan ini mencoba mendorong pintu besinya yang berat, menendangnya dan mencoba mencunggil engselnya dengan sendok kayu yang tumpul. Namun pintu itu tetap tak bergerak. Ia menghabiskan sisa waktunya dengan mengukir garis-garis di dinding batu, menghitung hari-hari yang hilang, dan mengutuk sang tiran yang telah mengurungnya. Suatu malam sang penjaga bisu lupa menutup lubang kecil di pintu setelah mengantarkan makan malam. Tawanan itu mengintip keluar dan melihat sang penjaga tertidur di ujung lorong. Dengan jantung berdebar, ia mendekati pintu selnya untuk mencoba satu usaha terakhir sebelum ia terlalu tua untuk berlari. Ia meletakkan tangannya di gagang pintu besi yang berkarat itu. Namun sebelum ia mendorongnya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada gembok di sana, tidak ada rantai, tidak ada palang besi yang menahan dari luar. Dengan tangan gemetar ia menarik pintu itu ke arah dalam. Ternyata pintu itu terbuka dengan sangat mudah, bahkan hampir tanpa suara. Selama 20 tahun pintu itu tidak pernah dikunci. Ia tidak pernah bebas, bukan karena tiran itu sangat kuat, melainkan karena ia selalu mencoba mendorong pintu itu keluar. Sementara pintu itu dirancang untuk dibuka dengan ditarik ke dalam. Ia terlalu sibuk menyalahkan orang lain atas penjara hidupnya, sehingga ia tidak pernah berhenti sejenak untuk memeriksa cara kerja pintunya sendiri. Banyak dari kita hidup seperti tawanan ini. Kita merasa terjebak dengan nasib buruk, hubungan toksik, atau pekerjaan yang memuakan. Kita menghabiskan energi bertahun-tahun untuk menyalahkan keadaan masa lalu atau menyalahkan orang lain yang kita anggap sebagai tiran dalam hidup kita. Kita terus mendorong pintu itu keluar, berusaha mengubah dunia, berusaha mengubah orang lain agar kita bisa bebas, dan kita frustrasi karena pintu itu tetap tertutup. Padahal seringkali kunci kebebasan kita adalah menariknya ke dalam. Artinya, kebebasan dimulai dengan perubahan internal, mengubah pola pikir, mengubah respon kita terhadap masalah, dan berhenti merasa sangat sebagai korban. Penjara yang paling sulit dihancurkan bukanlah yang terbuat dari besi, tetapi yang terbuat dari keyakinan salah bahwa kita tidak punya pilihan. Mari renungkan, jangan-jangan gembok yang selama ini menghambat kita sebenarnya sudah lama terbuka. Kita hanya perlu berhenti menyalahkan keadaan masa lalu atau orang lain dan mulai berani menarik pintu hati kita sendiri untuk melangkah keluar. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar, yang mengingatkan kepada kami untuk mengoreksi diri kami, untuk berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Tuhan memberkati kami, memberkati pendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A.